Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sistem mengabdi di fotokopi. Jadi ini yang saya lihat ya, yang saya temui, orang-orang yang mengabdi di fotokopi. Ini mungkin beda daerah, beda ini sih, beda peraturan, enggak semuanya. Jadi sini saya jelasin satu-satu. Jadi ini juga biar misalnya satu daerah beda bosnya atau beda yang punya beda lagi. Jadi di sini yang mengabdi itu banyak macamnya. Nah, ini yang umum biasanya mengabdi itu selama 3 tahun. Itu yang biasa orang pakai. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun tanpa digaji. Tahun pertama tidak boleh pulang, tahun kedua pulang, tahun ketiga karena mau buka baru boleh pulang. Jadi sistemnya itu, misalnya saya juga dulu kan punya karyawan, tapi mungkin kita kurang cocok, jadi dia udah sama orang lain, dia udah bisa semua, bertahan sama saya sekitaran 6 bulan. Jadi dulu itu kan kita tidak ada omongan sistem gaji, jadi mengabdi. Tapi karena kita nggak cocok, kita tidak kerjasama lagi, memang kita nggak ada omongan digaji. Tapi ini dari hati saya sendiri, dari saya pribadi, pas dia kemarin berhenti itu saya kasih gaji, saya ingin gaji dia. Jadi saya tidak semata-mata memakan keringat orang atau kerja dia. Nah, ini yang mengabdi yang betayah, ini saya ceritain. Biasanya yang mengabdi itu 3 tahun, setelah 3 tahun dia dibuka toko baru. Jadi dari toko baru itu dia yang jaga. Ntar kalau udah usahanya udah jalan, dia biasanya setoran. Jadi kalau dia lebih cepat usahanya, misalnya itu di pendapatan kalau udah 600.000, 700 sampai 800.000, itu udah bisa setoran. Kayak ini usaha saya ini, kalau dia dulu udah 3 tahun buka ini, sekarang dia di sini udah bisa setoran. Setoran itu ini yang biasa yang saya temui. Biasanya setoran pertama itu di 2.500.000 sampai 3 juta. Ini hitungan setoran itu begini. Jadi kalau dia udah setoran, karyawan itu bertanggung jawab penuh. Jadi di toko ini semuanya tanggung jawab dia. Jadi ya bosnya itu tidak mau tahu gimana usaha ini, yang penting setoran ke dia, yang tadi yang 2,5 apa 3 juta. Jadi ya itu harus pintar-pintarnya yang jaga, yang mengabdi tadi. Kalau udah dibuka, jadi itu bosnya itu nggak mau tahu dia, yang penting setoran bulanan itu 3 juta dah, saya bilang 3 juta. Terus yang bayar kontrakan bosnya, bukan yang mengabdi. Tapi buat kerusakan, misalnya kerusakan mesin, komputer, apa segala macam, itu tanggung jawab yang setoran. Jadi kalau ada yang mesin rusak, itu bukan tanggung jawab bosnya lagi. Jadi bosnya itu cuma bertanggung jawab di bayar kontrakan doang. Selain itu terserah yang jaga. Jadi itu ada yang nanya, itu selama berapa tahun, terus itu punya siapa? Jadi di sini saya, itu yang saya bilang beda bos, beda ini kan, beda pendapat, beda ini. Tapi ini yang saya temuin ya. Kalau di Bogor, abang saya yang di Bogor 3 tahun mengabdi, 3 tahun setoran, minggat. Jadi otomatis yang karyawan yang tadi, sebelum dia keluar di
itu sebelum 3 tahun dia otomatis harus bisa buka usaha sendiri. Dia dapat duit dari mana ya? Ini dari keuntungan dia yang jaga toko ini dikurangin yang setorannya. Kalau dihitung-hitung kan ini misalnya pendapatan 700-800, itu dia bisa mengantongin perkirakan sekitaran 5 juta sampai 7 juta sebulan. Setoran dia 3 juta, dia masih ngantongin 2 juta. Kalau buat tahun pertama biasanya dia nggak bisa nabung. Jadi buat tahun pertama itu kebanyakan buat nambahin modal apa yang kurang di sini. Kalau biasanya kan yang buka yang setoran itu kan yang umum doang. Jadi dia buka di yang udah mengabdi 3 tahun itu, bosnya ngebuka usaha itu biasanya yang diadain itu yang umum doang. Jadi buat nambahin ya kita. Makanya yang mengabdi itu harus pintar-pintar mengelola keuangan, membaca situasi di salah satu tempat itu yang harus disediain apa. Jadi buat menambahin omset penjualan kita. Terus itu berapa lama mengabdinya? Kalau kayak yang di Bogor kan saya bilang 3 tahun keluar. Kalau di Tangerang ini semampu dia. Jadi ada yang setoran ya selamanya, ada juga yang make namanya setoran lunas. Jadi misalnya ini bosnya dulu buka usaha ini misalnya 70 atau 80 juta. Terus itu hitungan setoran lunas itu bosnya ngambil duit ke bank 100 juta. Jadi harga toko ini dijual ke karyawannya 100 juta. Terus yang nyicil yang setoran tadi misalnya 3 tahun. Ntar setelah 3 tahun yang bank tadi yang minjam 100 juta udah lunas, baru punya yang mengabdi tadi yang karyawan tadi. Ada yang pakai kayak gitu, ada juga yang langsung bayar full juga ada. Ada kadang dia udah misalnya dia setoran di sini misalnya 5 atau 10 tahun. Dia udah punya toko misalnya 2. Bos, saya udah punya toko 2, ini toko yang ini saya kembaliin aja ya. Bisa. Jadi dikembaliin, dihitung barang yang pas buka awal. Misalnya pas buka awal barangnya misalnya pulpen standar 5 pak ya balikin 5 pak. Tapi kebanyakan sih dilebihin sih. Misalnya pas buka itu misalnya 5 pak dilebihin jadi 7. Barang-barang yang lain juga kadang kan pas dilebihin kan hitungannya kita udah dapat rezeki dari toko situ, kita ngembaliin ke bosnya kan dengan barang segitu juga kita misalnya gak enak. Jadi kebanyakan saya lihat yang misalnya dikembaliin ke bosnya itu barangnya melebihi pas buka. Awal buka itu misalnya tanda terima kasih kita sih ke bosnya. Jadi sistem mengabdi itu banyak. Ada yang banyak, kalau yang nggak saudara dekat sih misalnya paling cepat 3 tahun. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Sebenarnya kalau ini hitung-hitungan ya. Ini kalau ini dari persepsi bosnya ya. Kalau dihitung-hitung sebenarnya dia menolong, bukan nyari untung. Bayangin misalnya mengabdi 3 tahun nggak digaji juga gimana ya. Dia pulang kampung kita biayain, hari-hari besar jalan-jalan dikasih duit, dibeliin baju, jajan semua kan ditanggung. Terus setelah 3 tahun kita buka toko misalnya 100 juta, habis 100 juta ya, kita cuma dapat setoran 3 juta. 3 juta dikali 12 masih 36 juta setahun. Itu setoran dia 36 juta setahun, belum kontrakan. Taruh 15 juta, berarti kita masih cuma dapat keuntungan 21 juta per tahun. Iya, 21 juta per tahun dengan modal 100 juta. Kalau saya hitung-hitung sih yang untung karyawan sebenarnya. Dia misalnya digaji selama 10 tahun juga kalau buat buka toko kayaknya nggak kuat, nggak bisa.
Jadi yang mengabdi itu, kalau ada yang mengabdi itu sebenarnya bersyukur sih bisa mengabdi. Kalau kayak saya sekarang, saya rencana palingan yang itu yang berhenti saya bikin mengabdi memang, tapi buat jaga di sini, setoran di sini. Tapi karena nggak bertahan lama, mulai dari sekarang saya niatin di diri saya tidak mau nyari karyawan untuk mengabdi. Jadi sekarang saya sistemnya ngegaji. Kalau ada ini jaga, saya rencana mau pulang 10 hari lagi. Kalau ada ntar di kampung nyari teman buat jaga di sini. Jadi rencana kan habis lebaran kan mau buka, dia belajar dulu. Jadi itu semuanya mau saya bikin sistem gaji. Kalau sistem gaji itu kita nggak ada rasa bersalah atau nggak mikirin buat kedepannya sih buat karyawan. Kan kayak yang berhenti itu kan saya jadi nggak enak sama dia, sama keluarganya. Tapi kita memang benar-benar udah nggak cocok kerjasama. Tapi dia berhenti, saya gaji sih, saya kasih gaji biarpun baru setengah tahun ya. Jadi ini kalau misalnya kita udah nggak cocok sama salah satu karyawan, kalau kita sistem gaji bulanan, kita nggak ada omongan di belakang, keluarganya nggak ada omong. Yang penting kan kita gaji dia bulanan tiap bulan. Kalau dia misalnya kita berhentiin, dia kan dapat gaji. Nah, jadi begitu sih. Kalau saya udah saya niatin, saya tidak ada buat ngegaji mengabdiin orang, kecuali mungkin nanti adik saya atau anak dari paman saya. Kalau udah dekat banget mungkin iya, kayak ini adiknya istri itu kan memangnya sebenarnya sistem gaji bulanan. Tapi ntar kalau dia udah nikah, mereka mau tinggal di sini, otomatis biarpun dia sistem gaji, saya wajib ngebuka satu toko di dia buat dia setoran. Jadi kan namanya itu balas budi sih, dia kan udah nolong kita, udah bantuin kita, biarpun dia digaji. Ya namanya adik ipar ya, otomatis kan mau nggak mau harus dibantu. Jadi saya udah omongin sih sama istri, jadi kalau dia nanti mau udah nikah, orang itu mau tinggal di sini, pengennya bau usaha fotokopi, ntar saya buka satu toko buat mereka, tapi dengan sistem setoran. Kalau udah jalan setoran, orang itu mau bayarin usaha itu tidak masalah. Jadi di usaha fotokopi ini kalau udah kekeluargaan susah sih. Kalau kita ngebahas soal duit, itu kekeluargaan dibelakangin. Jadi kalau kayak saya itu, saya sama ratain yang usaha sama keluarga. Nah, jadi begitu sistem yang saya temuin yang mengabdi. Nah, di fotokopi. Kalau yang buat karyawan sih ini penilaian saya. Kalau buat karyawan sebenarnya untung. Kalau buat bos merugi. Yang bikin orang mengabdi di fotokopi. Jadi mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.